Bab 17. Rejang mengangguk lalu ia menjawab, tempat tinggal leluhur itu jauh di atas bukit. Ayah harus membuat ribuan anak tangga agar tiba di area itu. Jika berita ini tersebar, aku takut orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan merusak tempat itu. Franklin mengangguk lalu kembali berkata, berarti kita harus membuat rumah tinggal di sana dan Roger ini yang engkau minta untuk menjaganya. Rejang mengangguk. Tania yang duduk sambil terus memangku Ivan berkata, aku pikir tidak usah membuat anak tangga untuk naik ke atas. Kita siapkan saja helikopter di bawah. Mendengar ini, Franklin tertawa lalu ia berkata, aku setuju, ini ide yang bagus. Rejang pun mengacungkan jempolnya kepada Tania. Cecilia yang dari tadi hanya diam bertanya, bagaimana engkau dapat menemukan tempat itu? Ibu, sejak tiba di kota ini, perasaanku selalu tertuju ke gunung itu. Setelah 3 hari di sini dan memiliki waktu luang, maka aku mendakinya, jawab Rejang. Cecilia tersenyum lalu berkata, pertanyaanku bagaimana engkau menemukan tempat itu? Aku yakin tempat tinggal leluhurmu itu tentu tersembunyi kan? Rejang tertawa sambil menjawab, aku akan mengantar ayah, kakak dan ibu ke sana. Silakan pecahkan sendiri di mana tempatnya dan bagaimana masuknya. Apakah tempatnya tidak akan mungkin ditemukan oleh orang lain? Tanya Franklin penasaran. Rejang mengangguk lalu menjawab, benar ayah, jika tidak memiliki kemampuan maka tidak akan bisa menemukan tempat leluhur. Roger dan istrinya hanya diam, tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh mereka. Pada saat itu makanan tiba. Setelah dihidangkan, Franklin makan dengan lahapnya. Roger dan istrinya memperhatikan cara makan ini sama persis dengan Rejang. Cecilia tersenyum melihat Roger dan Melati yang menatap suaminya, lalu ia berkata, kalian jangan aneh melihat cara makannya, mungkin sama dengan putranya ini. Melati mengangguk sembari tersenyum lalu menjawab, benar, tidak menyisakan sedikit pun. Cecilia yang sudah makan lalu kembali berkata, karena makanan ini sangat berarti di saat kita tidak memiliki apapun, jadi kita harus menghargainya dalam kondisi apapun. Roger dan Melati mengangguk membenarkan pendapat Cecilia karena mereka pun pernah merasakannya. Karena waktu semakin larut, Randu memasuki ruangan itu sembari memukuk. Ia berkata, Tuan, tempat untuk beristirahat sudah disiapkan. Sebelum Franklin menjawab, Cecilia sudah berdiri. Selama berada di sini, aku ingin tinggal di mana putraku tinggal. Kalian paham? Franklin tersenyum lalu memberi tanda agar Randu keluar. Lalu ia berkata, jika itu keinginanmu, maka kita akan tidur di sana. Rejang hanya tersenyum-senyum saja. Namun Melati dan Roger wajah mereka menjadi pucat karena tempat tinggal Rejang adalah di tempat mereka, di mana mereka akan tidur jika kamar hanya 2. Ivan berkata, kakak cantik, maukah engkau tidur bersamaku? Tania mengangguk lalu menjawab sembari tertawa, tentu, kakak di atas, Ivan di bawah ya. Ivan menggeleng kepalanya lalu kembali berkata, kan itu kamarku, seharusnya aku yang tidur di atas. Tania kembali tertawa lalu ia berkata, tentu adik cantik, tidurnya di atas. Mendengar ini Ivan tersenyum senang. Kalau begitu mari kita pulang, ajak Franklin berdiri. Semua mengikuti ia keluar dari ruangan itu. Setelah tiba di pintu utama restoran itu, Franklin berhenti lalu bertanya, engkau menggunakan kendaraan minibus itu? Rejang mengangguk lalu menyerahkan kunci mobil kepada Randu. Lalu ia berkata, aku ingin mengendari mobilku sendiri. Tania dan Ivan mengikuti Rejang memasuki BMW tua, sedangkan Roger dan istrinya mengikuti Randu dan Jeff. Setelah semua berada di dalam kendaraan, maka 3 kendaraan itu berjalan beriringan menuju rumah bela diri Huilun. Di dalam kendaraan minibus yang dikendarai oleh Randu, suami istri di kursi penumpang saling berbisik. Kalian jangan khawatir, seburuk apapun tempat kalian, maka Tua dan Nyonya tetap akan tidur di sana, jawab Randu. Melati yang memang lugas bertanya, kami tidak memiliki apapun, bahkan kasur untuk Tuan dan Nyonya. Randu tertawa sembari berkata, dahulu saat Nona muda masih kecil, Nona tinggal di tempat yang sangat kecil yang bahkan ruang keluarga pun ia tidak punya. Sedangkan Tuan biasa tidur di atas pohon saat di medan perang. Mendengar ini, kedua suami istri itu tidak percaya. Melihat ini, Randu kembali berkata, kalian dapat menyaksikannya nanti saat tiba di tempat kalian. Apakah Nyonya minta pindah ke tempat lain? Kedua suami istri itu mengangguk sementara jalanan sudah sepi karena memang sudah larut malam. Ketiga mobil itu sudah berparkir di depan gedung bela diri.
Franklin yang berjalan di depan memasuki gedung itu memperhatikan peralatan latihan bela diri yang berada di sana. "Apakah engkau melatih di sini?" tanya Franklin. Roger maju lalu menjawab, "Benar, Tuan." Cecilia tidak memperdulikan hal-hal lain. Ia lalu berkata pada Melati, "Apakah engkau bisa menunjukkan di mana putraku tinggal?" Melati mengangguk lalu mengajak Cecilia menuju belakang gedung, diikuti Tania dan Ivan. "Maaf Nyonya, tempat kami sangat tidak tepat untuk Anda tinggali," Melati berkata lebih dahulu sebelum ada protes dari Cecilia Chu. Tania yang berjalan di belakang ibunya berkata, "Bibi jangan khawatir, kami bahkan pernah tinggal di tempat yang lebih tidak layak." Mendengar ini Melati teringat kata-kata Randu tadi waktu di dalam perjalanan. Dengan langkah cepat, ia mengajak Cecilia langsung menuju rumah yang ditempati Rejang. Setelah berada di dalam rumah, Cecilia tersenyum lalu berkata, "Dimanapun ia berada selalu menjaga kebersihan." "Maksud ibu, aku tidak sebersih adikku?" tanya Tania cemberut. Cecilia membalikkan tubuhnya dengan tetap tersenyum menjawab, "Tentu, ia lebih rapi darimu." Melati hanya diam saja mendengar canda ibu dan putrinya. Ivan berkata, "Kakak, mari ikut aku ke kamarku, banyak bonekanya." Tania mengangguk lalu meninggalkan ibunya dan Melati mengikuti Ivan ke tempat tinggal keluarga itu. Setelah Tania dan Ivan pergi, Cecilia berkata pada Melati, "Kalian beruntung dapat berjumpa dengan putraku." Melati mengangguk lalu menjawab, "Benar Nyonya, sejak ia datang kami selalu memiliki keberuntungan." Lalu ia menceritakan bagaimana Rejang menyembuhkan Melati, membantunya mendapatkan tempat untuk merayakan ulang tahun Ivan. "Kapan acara ulang tahun itu?" tanya Cecilia. Setelah Melati menjawab pertanyaannya, Cecilia kembali berkata, "Kita harus merayakannya karena putrimu sudah dipilih putraku." Melati yang mendengar perkataan Cecilia menjawab bingung dengan maksud dipilih. Cecilia tertawa sembari berkata, bukan dipilih untuk menjadi istri. Namun putrimu orang pilihannya. Di Jiangling sudah ada Janet Chan yang berasal dari Heihe. Tentu nanti akan terus bertambah, entah siapa lagi yang beruntung." Melati tetap tidak mengerti. Cecilia melambaikan tangannya lalu berkata, "Sudahlah, susah untuk dijelaskan. Namun sejak hari ini keluargamu sudah menjadi penghuni puncak Kaba di Jiangling." Mendengar ini Melati menjatuhkan dirinya berlutut sembari mengucapkan terima kasih. Cecilia tertawa lalu menjawab, Engkau memang sudah menjadi penghuni Bukit Kaba karena kakekmu bawa-bawa tua adalah keluarga kami." Melati tersenyum menatap Cecilia yang cantik sederhana. Mau berbicara dengan seperti teman sudah membuat dirinya terharu. Benar, berita di luaran bahwa Franklin dan istrinya adalah sosok manusia yang susah dicari bandingannya. Sementara itu di dalam gedung, Franklin masih duduk merokok sembari berkata, "Besok minta mereka menyiapkan helikopter untukku." Jefdo mengangguk lalu menjawab, "Siap Tuan, dilaksanakan." Malam berganti pagi, dua mobil sudah meluncur ke bandara khusus militer. Tak lama kemudian sebuah helikopter terbang menuju Gunung Huilun. Di dalamnya hanya ada Franklin, keluarga, Jeff, dan Randu. Dengan petunjuk dari Rejang, pilot helikopter mengarahkan ke tujuan yang Rejang beri nama Batu Pedang. 20 menit terbang dari bandara khusus militer. Sekarang helikopter sudah mendarat di sisi gunung tidak jauh dari telaga kecil. Ketika turun dari helikopter, hal yang pertama dilakukan Cecilia dan putrinya adalah pergi ke telaga itu. Airnya sangat bening, Cecilia berkata sembari memainkan air di permukaan telaga itu. Franklin melihat ke sekeliling tempat itu. Hanya ada satu jalan masuk dari arah di mana helikopter tadi mendarat. "Di mana tempat tinggalnya?" tanya Cecilia mulai penasaran. Rejang tersenyum lalu duduk di batu di tepi telaga. Semua orang menanti jawabannya. "Coba cari di mana tempatnya," pinta Rejang. Merasa tertantang, semua orang mulai mencari. 1 jam lewat, mereka tidak dapat menemukan apapun walau semua tempat sudah didatangi. Rejang yang duduk tadi berpikir bagaimana membawa ibunya untuk naik juga. Jika hanya ia, ayah dan kakaknya, bukan masalah, tapi ibunya tentu tidak bisa melihat tempat itu. Ia bangkit lalu berkata, "Tunggu sebentar." Ia berjalan ke helikopter. Tak lama ia kembali dengan tali besi kecil dan bangku kecil yang terdapat di helikopter untuk misi penyelamatan. "Tidak ada yang boleh mengikuti aku kecuali ibu lebih dahulu," kata Rejang sembari tertawa. Setelah menggantung besi di punggungnya, ia mulai berlari ke arah batu yang berbentuk pedang menusuk langit itu. Seperti kemarin, dengan 3 kali lompatan, ia mencapai puncak itu. Setelah tiba di puncak, ia menurunkan tali sembari berkata, "Ayah minta ibu untuk duduk dengan tenang. Aku akan menariknya ke atas." Franklin paham dengan ada dirinya,
Di bawah maka jika terjadi hal buruk, ia bisa menyelamatkan istrinya. Setelah melihat Cecilia duduk dengan tenang, ia berkata, "Ibumu sudah siap." Perlahan tali ditarik dari atas. Cecilia yang duduk dapat memandang ke semua arah di hadapannya. Sungguh pemandangan yang tiada duanya. Tak lama terdengar suara Rejang lagi. "Ayah, ibu sudah aman, kalian bisa naik." Tania maju lalu melakukan seperti yang adiknya lakukan tadi, melompat 3 kali dengan tumpuan dinding batu itu. Setelah putrinya tiba di atas, Frankly berkata kepada Randu dan Jeff, "Kalian tunggu di sini." Tanpa menunggu jawaban Frankly, melakukan hal yang sama dan tak lama ia sudah berdiri di sisi dalam batu itu. Tanaman obat yang tumbuh bersamaan dengan bunga pada saat itu sedang mekar, maka keasrian tempat itu tidak membuat orang bosan berlama-lama di sana. Setelah mereka berempat berkumpul, Rejang berkata, "Jangan menyentuh apapun yang ada di dalam, karena aku yakin jika disentuh maka semua akan berubah menjadi debu." Setelah melihat semuanya mengangguk, ia melangkah ke batu yang menonjol. Dengan sedikit dorongan, maka dinding batu terbuka seperti kemarin. Bab 18. Keempat orang itu masuk melalui celah yang terbuka. Ketika tiba di dalam, Rejang menekan kembali batu yang ada di dalam. Seketika dinding pun tertutup. Walau sudah tertutup, namun di dalam ruangan tetap terang karena mendapat cahaya dari lubang yang dibuat di bagian atas gua itu. Sangat brilian. Membuat lubang di beberapa titik di atas itu hingga ruangan ini akan terang selalu di siang hari karena sinar matahari. Frankly berkata karena mengagumi apa yang telah leluhurnya buat. Rejang mengangguk lalu berkata, "Kita tidak bisa lama berada di dalam ruangan ini karena kita mengeluarkan karbon dioksida yang bisa merusak barang-barang yang berada di sini." Sedangkan Cecilia menatap putrinya yang sedang menangis membayangkan bagaimana leluhurnya tinggal di sana seorang diri. Di zaman itu, tinggal di tempat seperti ini tidak aneh, Cecilia berkata berusaha menenangkan putrinya. Tania mengangguk lalu berkata, "Adik benar, kita harus keluar dari sini. Setelah meminta orang untuk menutup semua ini dengan kaca kedap udara, baru kita bisa masuk lagi." Sekarang keempat orang itu duduk di depan pintu gua yang sudah tertutup. Semua tanaman ini sangat langka, Frankly berkata sembari berjalan ke taman bunga yang bercampur dengan taman obat. Rejang tersenyum lalu menjawab kata-kata Frankly. Ia pun berkata, "Ayah benar, bahan obat ini jika dilelang maka bisa membeli seluruh kota ini." Cecilia yang mendengar ini terdiam. Sebegitu mahalkah harganya? Namun karena putranya yang berkata, ia harus mempercayainya. "Mari kita turun, kita harus menyiapkan orang untuk menutup semuanya." "Apakah foto-foto barang-barang yang ada di dalam masih ada?" ajak Tania. Rejang mengangguk lalu menjawab, "Masih ada di teleponku." "Kirimkan kepadaku biar aku meminta orang-orangku yang membuatkan kaca itu," pinta Tania lagi. Franky tersenyum menatap kedua putra dan putrinya lalu ia berkata, "Kalian turunlah, ayah masih ingin di sini sejenak memandang matahari yang sebentar lagi akan tenggelam itu." Cecilia pun tersenyum ikut berkata, "Benar, kita tinggal di sini sejenak hingga matahari hilang." Kedua anak mereka pun hanya bisa mengangguk. Keempat orang itu duduk menatap matahari yang memang sudah mulai turun di ufuk barat. Pemandangan yang terpampang di hadapan mereka tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Begitu indahnya dunia ini, kenapa manusia tidak dapat mensyukuri dengan tidak merusaknya, kata Cecilia. Frankly yang memegang tangan istrinya tersenyum mengangguk, lalu ia pun berkata, "Engkau benar, namun hingga detik ini aku berpikir bagaimana leluhur dapat menemukan tempat seperti ini." Ia tidak sengaja menemukannya. Saat ingin menyepi, ia bagai terbang pindah dari satu gunung ke gunung lainnya. Ketika melihat telaga kecil itu, hatinya tertarik, maka ia membangun pondok kecil di sisi telaga. Jawab Tania sembari berurai air mata. Semua orang diam karena tahu saat itu bukanlah Tania yang berkata. Ia tinggal sementara di pondok kecil itu lalu meninggalkan tempat ini mencari adiknya.
Bertahun-tahun ia tidak dapat menemui adiknya, maka leluhur kembali ke sini. Setelah berapa lama tinggal di sini, ia tertarik dengan batu ini yang aneh. Berbentuk pedang menghujam langit, maka ia naik ke puncaknya dan menemukan lahan kosong kecil ini. Dan melihat ada lubang kecil di mana banyak kelelawar keluar dari lubang itu. Karena penasaran, ia membuat lubang yang lebih besar dan menemukan ruangan itu. Tambah Tania mengakhiri ceritanya. Apakah jenazahnya ada di sini? Tanya Cecilia. Tania menggeleng kepalanya, lalu menjawab, tidak ibu. Leluhur tahu bahwa sudah tiba waktunya baginya, maka ia kembali ke Asia jauh. Sembari berharap dapat berjumpa dengan adiknya sebelum ia menutup mata. Mendengar cerita itu, Rejang menundukkan kepalanya lalu menjawab, ia tidak tahu bahwa adiknya sudah tiada di dalam gua di mana ayah menemukan rangkanya. Franklin tertawa kecil lalu berkata, itulah manusia, memiliki keterbatasan. Walau memiliki ilmu setinggi langit, namun belum tentu dapat mengetahui semua hal. Setelah matahari menghilang dari pandangan mereka, maka keempat orang itu turun. Saat ini Cecilia digendong Franklin dibawa dengan lompatan tinggi hingga tiba di bawah. Cecilia yang memejamkan matanya hanya membayangkan cerita dahulu bagaimana suaminya sembari membawa pawalayan dan Denny Chun terjun dari lantai 50. Tak lama kemudian helikopter sudah terbang kembali menuju bandara khusus militer di Huilun. Mereka tiba di gedung bela diri Huilun, namun suasana sedikit ramai karena ada beberapa mobil parkir di sana. Saat Franklin dan keluarga turun, mereka disambut orang-orang keluarga Lee yang memukulkan tubuh mereka sembari berkata, Tuan Besar, terima hormat kami. Franklin tersenyum lalu berkata, ia pun berkata, bangkitlah, mari kita masuk. Saat memasuki ruangan gedung itu sudah berubah karena terdapat meja besar di sana berisi hidangan makan malam. Yvonne yang melihat Tania datang langsung berlari ke arahnya sembari berkata, kakak, aku dibelikan tempat tidur baru dan rumah. Kakak Rejang sudah diisi perabotan baru semua. Tania tersenyum lalu menggendong Yvonne sembari menjawab, benarkah? Kalau begitu kakak tidak tidur di bawah lagi dong. Yvonne menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. Saat itu Franklin sudah duduk di meja makan besar itu. Setelah semua orang duduk, Franklin kembali berkata, terima kasih atas semua ini, aku memang lapar, mari kita makan dulu. Semuanya lalu makan dengan lahap tanpa banyak bicara. Tak lama semua hidangan pun habis. Para pelayan yang dibawa oleh keluarga Lee di Huilun langsung membersihkan meja itu, menggantikannya dengan makanan ringan pencuci mulut. Paman, aku minta bantuanmu untuk membeli gunung Huilun, Franklin berkata sembari membakar rokok. Tuan Besar Lee Huilun bangkit membungkuk lalu menjawab, aku laksanakan, besok semua surat-suratnya sudah ada di sini. Franklin tersenyum mengangguk. Lalu ia meminta keluarga Lee menyiapkan peralatan untuk membangun rumah. Setelah mereka menerima perintah Franklin, Tuan Besar Lee berkata, apakah Tuan dan keluarga akan tetap di sini? Franklin menganggukkan kepalanya sembari menjawab, benar, selama kami berada di Huilun, kami akan tinggal di sini. Tuan Besar Lee tidak berani meminta lebih. Mereka pamit meninggalkan tempat itu untuk melaksanakan perintah Franklin. Sementara para pelayan yang dibawa tetap berada di sana karena dari siang mereka sudah menyiapkan tempat tinggal di rumah yang terdapat di belakang gedung itu. Jeff Du bangkit lalu berkata, Tuan, Gubernur Huilun sedikit sombong. Saya khawatir Paman Lee tadi tidak bisa mendapatkan izin membeli gunung Huilun. Franklin mengangguk lalu berkata, engkau temui gubernur itu dan minta ia menyetujui permintaan Paman. Jeff Du mengangguk lalu pergi dari sana. Roger hanya diam. Cara yang baik membantu orang tanpa orang itu tahu bahwa ia sudah dibantu, pikirnya. Apakah engkau sudah menghubungi orang-orangmu? Tanya Franklin pada putrinya. Tania mengangguk lalu menjawab. Ia pun berkata, sudah ya, sekarang pun mereka sudah mulai bekerja, mungkin butuh 4 hari agar semua siap dan dikirimkan ke Huilun. Franklin mengangguk lalu dia pun kembali berkata, dan engkau Roger, mulai saat ini engkau harus menerima pelatihan dari Jeff Du. Engkau akan tinggal di gunung itu. Sebulan sekali engkau bisa kembali. Apakah ia sendirian di gunung itu? Tanya Cecilia. Franklin menggeleng kepalanya lalu menjawab, ia akan menjadi pengawas orang-orang yang menjaga rumah itu. Cecilia pun tersenyum, begitu juga dengan Melati Seng.
Paman Roger tidak akan bisa mengikuti pelatihan Paman Jeff dengan kekuatannya saat ini, Rejang berkata sembari memainkan makanan di atas meja. Franklin tertawa lalu berkata, "Haha, kalau begitu itu tugasmu untuk menambah kekuatannya." Rejang mengangkat wajahnya sembari tersenyum lalu menjawab, "Bukankah ayah yang selalu membuang-buang energi, kenapa tidak membaginya saja? Tentu lebih berguna untuk Paman Roger." Franklin tertawa mendengar kata-kata putranya itu, lalu ia pun berkata, baiklah, Roger, engkau duduklah di bawah. Buka semua titik di tubuhmu." Roger mengikuti perintah itu. Ia duduk bersila dan membuka semua titik di semua tubuhnya. Franklin berdiri lalu berkata, "Engkau terima saja, jangan kau tolak, dan jangan menarik tubuhmu sebelum tanganku terlepas dari tubuhmu. Engkau paham?" Roger mengangguk. Melihat ini, Franklin menempelkan tangannya ke punggung Roger dan menyalur tenaga murninya kepada Roger. Yvonne yang melihat itu menjadi tertarik lalu berdiri tegak di hadapan ayahnya. Melihat perubahan wajah ayahnya yang memerah seperti dibakar, maka ia berteriak, "Jangan sakiti ayahku!" Tania yang melihat ini cepat bergerak menangkap Yvonne yang hendak memukul Franklin. "Ayahmu tidak disakiti, itu untuk menambah kekuatan ayahmu," Tania berkata sambil tetap berdiri menyaksikan proses itu. Cecilia pun berbisik kepada Melati, "Kekuatan tempur suamimu akan bertambah kuat." Melati tidak menjawab, ia hanya memperhatikan proses itu, bagaimana tenaga murni bisa disalurkan seperti itu. Setelah merasa cukup, Franklin menarik tangannya lalu berkata, "Engkau kumpulkanlah di dalam perutmu dan salurkan ke tempat di mana engkau bisa menyimpannya. Namun, jika tidak kuat, maka buanglah." Roger mengangguk melakukan apa yang diperintahkan oleh Franklin. Setelah ia merasa tidak cukup, maka ia memutuskan untuk berdiri dan melompat tinggi dengan mengerahkan tenaganya ke kaki. Gedung itu memang memiliki atap yang tinggi 10 hingga 15 meter tingginya. Pertama kali melompat, Roger hampir bisa menyentuh atap gedung. Setelah turun, ia melompat lagi dan lagi. Ketika sudah merasa cukup, ia turun lalu berlutut di hadapan Franklin sembari berkata, "Tuan besar, budimu ini tidak akan pernah aku lupakan." Tania yang masih menggendong Yvonne berkata, "Paman banginlah, ayah tidak suka melepas budi dan berhutang budi." Mendengar ini, Roger hendak berdiri namun terhenti ketika Rejang bangkit lalu menggerakkan tangannya. Seketika tubuh Roger bagian ditarik tenaga besar yang tidak terlihat. Tubuhnya maju mendekati Rejang, lalu dengan gerakan yang sangat cepat Rejang menusuk mengurut hampir semua bagian tubuh Roger. "Sekarang paman sudah siap untuk menerima pelatihan Paman Jeff," kata Rejang yang kini sudah duduk di sisi ayahnya. Roger menatap kedua orang itu, tidak terlihat keringat yang keluar dari kedua orang itu, apalagi terlihat lelah. Mereka berdua malah tersenyum sambil terus memakan makanan yang ada di hadapan mereka. Yvonne yang sudah turun dari pelukan Tania berlari ke ayahnya sembari berkata, "Mana yang sakit, ayah?" Roger tertawa lalu mengangkat putrinya sembari berkata, tidak ada yang sakit. Tadi urat syaraf ayah sudah dibenahi oleh kakakmu dan diisi dengan tenaga murni yang besar dari Tuan Besar." Yvonne turun dari pelukan ayahnya lalu membungkuk kepada Franklin sembari berkata, "Paman, aku mewakili ayah mengucapkan terima kasih dan memohon maaf karena hendak memukulmu tadi." Franklin tertawa sembari menggerakkan tangannya. Tubuh Yvonne melayang jauh di pelukan Franklin. "Baik, Paman, akan memaafkanmu jika di hari ulang tahunmu nanti Paman diundang." Yvonne mengangguk sembari menjawab, "Tentu semua harus hadir agar ramai." Randu yang tidak pernah jauh dari Franklin mendatanginya. Setelah membungkuk, ia berkata, "Tuan, Paman Vendu menginfokan bahwa Nyonya dan Tuan akan terbang ke sini besok." "Siapa saja yang ikut?" tanya Franklin. Randu diam, tidak menjawab. Franklin mengambil teleponnya. Setelah tersambung, ia berkata, "Besok ibu akan ke sini. Tolong bawa semua nenek-nenek tua itu ke sini." Terdengar tawa di ujung telepon. Itu suara Anita Lu yang tertawa mendengar kata-kata putranya, lalu ia menjawab, "Baiklah, jika mereka ikut ke tempat tinggalmu yang gedung bela diri itu tidak sanggup menerima mereka semua." Franklin sekarang yang tertawa lalu ia kembali berkata, "Ibu tenang saja, aku akan dirikan tenda di sini. Engkau aturlah, aku mau istirahat. Besok ketemu cucuku pasti mintanya macam-macam," jawab Anita Lu sembari mematikan teleponnya. Setelah menaruh teleponnya, Franklin berkata, "Besok engkau siapkan kamar-kamar di gedung ini." Randu mengangguk lalu meninggalkan ruangan itu.
Jangan lupa ya, subscribe dan komennya.